Selamat datang di channel 1000 Perkara. Di video kali ini, kita akan membahas kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga mengakibatkan kematian yang terjadi di kota Jombang. Perbuatan itu dilakukan secara sadis oleh seorang suami yang bernama Safaat bin Abdul Manaf terhadap istrinya yang bernama Sri Istuning Ati dengan cara menyembelih leher istrinya hingga nyaris putus. Tak hanya istrinya, Safaat juga membacok anaknya yang bernama Noval Fitri Khairul Huda hingga anaknya ini mengalami luka yang sangat parah di bagian kepalanya. Kasus itu kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Jombang dan terungkaplah kejadian yang sebenarnya dari kasus tersebut. Berawal dari Safaat yang baru pulang merantau setelah 9 tahun menjadi TKI di Amerika. Di Amerika, ia bekerja sebagai seorang koki di sebuah restoran. Setelah Safaat sampai di rumahnya, ia begitu terkejut melihat keadaan rumahnya yang tidak ada perubahan sama sekali. Ia sangat heran karena selama bekerja di Amerika, ia selalu mengirimkan uang kepada istrinya setiap bulan. Safaat semakin terkejut saat mengetahui kalau sertifikat rumah mereka sedang dijaminkan oleh istrinya di sebuah bank. Kemudian, BPKB mobil juga sudah digadaikan. Tak hanya itu, ia mendapati istrinya memiliki hutang sebanyak 700 juta rupiah. Akibat hal itu, Safaat dan istrinya, Sri Astuning, sering terlibat cekcok. Kekesalan Safaat semakin bertambah yang mana pada saat ia sedang bertengkar dengan istrinya, anak-anaknya terkesan lebih membela ibunya. Atas kejadian-kejadian itu, Safaat menyimpan dendam dan amarah kepada istri serta anak-anaknya. Pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2020, sekitar jam 8 malam, saat itu Sri Astuning sedang tidur. Tiba-tiba, Safaat datang dan mencekik Sri Astuning. Ia bertanya ke Sri Astuning, "Cepat ngaku, di mana harta-harta kita kamu simpan?" Karena Sri Astuning tidak menjawab pertanyaannya, sontak saja Safaat menjadi emosi. Ia langsung pergi mengambil parang yang ada di dapur. Sambil memegang parang, ia kembali ke kamar. Tanpa basa-basi, ia langsung mengayunkan parang ke bagian kepala istrinya berulang-ulang kali, hingga gagang parang itu terlepas. Kemudian, Safaat memegang tangan Sri Astuning dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memegang parang tanpa gagang. Ia langsung menyembelih leher Sri Astuning hingga nyaris putus. Akibat mengalami luka yang sangat parah, Sri Astuning pun langsung tewas di tempat. Setelah itu, Safaat pergi ke kamar mandi untuk mencuci parang dan memasang gagangnya kembali. Sesampainya di kamar Noval, ia mendapati Noval sedang bermain HP sambil bersandar di tembok. Terkejut dengan kedatangan ayahnya, Noval pun bertanya, "Lapo ya? Turu kene tah? Atau kenapa ayah tidur di sini kah?" Atas pertanyaan itu, Safaat pun menjawab, "Gak popo, pengen turu kene." Atau tidak apa-apa, pengen tidur sini. Saat Noval membalikkan badan sambil menarik nafas dalam-dalam, Safaat langsung mengayunkan parang ke bagian kepala dan lututnya Noval berulang-ulang kali. Ia baru berhenti saat melihat Noval sudah tidak bergerak. Saat itu, ia mengira Noval sudah mati. Setelah itu, sambil membawa parang, ia mencari anaknya yang bernama Jevi Sartika dan Rado Octavian di kamar mereka. Beruntung bagi Jevi dan Rado, karena telah mendengar suara gaduh di kamar kakaknya, mereka langsung lari ke rumah tetangga untuk menyelamatkan diri. Kepada tetangganya, Jevi dan Rado menceritakan kejadian yang terjadi di rumah mereka. Kembali ke Safaat yang sudah berada di depan pagar rumah. Ia melihat sudah banyak warga yang datang dan hendak menangkapnya. Karena takut diamuk massa, Safaat langsung berteriak ke arah warga. "Saya menyerah, saya siap diborgol, saya siap dihukum, dan saya siap dibunuh." Pada akhirnya, sekitar jam 9 malam, warga membawa Safaat ke Polsek Mojowarno untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah ia lakukan. Atas perbuatannya itu, jaksa mengajukan tuntutan yang isinya meminta kepada hakim agar Safaat dihukum 13 tahun penjara.
Terhadap tuntutan jaksa, Safaat mengajukan pembelaan, yang mana ia mengatakan ia tidak melakukan pembunuhan terhadap istrinya, karena pada saat itu tidak ada saksi lain yang melihatnya secara langsung. Ia hanya mengakui telah melakukan penganiayaan kepada anaknya Noval saja. Namun pembelaan dari Safaat itu tidak dipercayai oleh hakim, karena dari keterangan saksi-saksi di persidangan, semuanya saling berkesesuaian, sehingga memberikan keyakinan bagi hakim bahwa Safaatlah yang membunuh istrinya. Pada akhirnya, hakim pun menjatuhkan putusan yang isinya menghukum Safaat dengan hukuman 10 tahun penjara. Nah, gimana nih pendapat teman-teman tentang kasus ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih.